Iya, saya mau bersaksi melalui Bu Rusia, saya kenal sahabat doa Fajar ini. Tapi sebelum jauh-jauh hari sebelumnya, saya itu adalah orang yang malam tidurnya susah, tidur seenak-enaknya, jam 1, jam 3, bangun seenak-enaknya. Tapi di dalam hati kecil saya itu saya merasa minder kalau saya dengar teman-teman pendoa saya di gereja, mereka pagi-pagi pasti sudah bangun dan menyembah Tuhan. Dan saya sudah berusaha untuk bisa bangun, tapi saya tetap tidak bisa bangun. Nah, melalui sahabat doa Fajar ini, akhirnya setelah saya ikut, saya diundang oleh Bu Rusia bulan Juni dan saya ikut, baru saya ikut 1 kali aja. Hati saya tuh udah terpikat di tempat ini. Walaupun masih kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Tapi makin hari saya makin rindu untuk mendengar suara Pak Hu, terus mendengar firman Tuhan, dan saya berusaha untuk memaksakan diri saya bangun. Nah, dari situ saya mulai dari diri saya sendiri. Nah, kebiasaan saya dari dulu, kalau ada sesuatu yang bagus yang saya punya, saya pasti mau cepet-cepet kasih ke teman gitu kan. Udah, pokoknya saya diberkati, saya udah nggak sabar. Nah, orang pertama yang saya hubungin itu pasti teman yang paling dekat, yaitu tim doa saya sendiri. Di situ ada Bu Lilian, ada Bu Dice, ada Bu Vivi. Kenapa? Karena kami ini udah terlalu sering berkumpul. Jadi mereka tahu saya tahu mereka. Jadi satu hal yang udah pasti, kalau saya cocok dan mereka merasa cocok, nah itu pasti satu tempat yang bukan tempat yang biasa. Jadi waktu mereka masuk, mereka bertiga itu nggak pernah keluar lagi sampai hari ini pun pagi ini mereka bersama dengan kita. Nah, dari situ saya tahu tempat ini adalah tempat yang dimana Tuhan sudah peruntukkan untuk kami gitu loh, untuk saya khususnya. Nah, dari situ saya mulai ajak lagi teman-teman sepelayanan yang di dalam gereja saya, juga teman-teman di luar sana. Saya punya kendala waktu mau ajak, kalau ajak orang di luar sana saya nggak punya beban. Tapi kalau mengajak teman dalam pelayanan itu saya punya beban. Karena dulu saya takut menyalahi peraturan. Sepertinya membawa orang beribadah ke tempat lain seperti itu. Tapi sejak saya ajak teman-teman yang satu gereja kami, mereka itu bisa tekun sekali berada di sini. Saya ada sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka masuk dan mereka bisa mendengar sendiri bahwa di sahabat doa Fajar ini, di sini kita nggak ada denominasi. Isinya Pak Afu itu nggak pernah tanya kita dari gereja mana. Malah Pak Afu sering mengatakan kembali ke gereja kalian dan berbuah-buah di sana, istilahnya gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, saya mengajak teman-teman dalam gereja kami dan juga teman-teman di luar sana, dan saya punya sukacita luar biasa seperti ini. Kita tanpa saya sadar, kadang-kadang orang yang saya nggak sangka, saya ada sahabat yang nggak gampang percaya orang, nggak gampang ikut-ikutan gitu. Karena saya tahu banget sifat-sifat orang yang seperti itu. Nah, tapi di doa Fajar ini mereka bisa menetap di sini. Mereka itu bisa bertumbuh di sini dan juga nggak usah di-push lagi. Sekali mereka merasa cocok, mereka bisa bertumbuh di sini. Jadi saya mau katakan bahwa doa Fajar ini, sahabat doa Fajar ini memang datang dengan waktunya Tuhan. Datang di waktu pandemi seperti ini, kita semua bisa berkumpul di dalam satu wadah. Nah, kenapa? Karena kita bersatu. Kita di sini ada firman Tuhan setiap pagi. Jadi dengan firman Tuhan itu sebagai pengikat. Jadi sebenarnya kita ini bisa bersatu itu kita diikat oleh firman Tuhan gitu. Nah, terus firman Tuhannya doa Fajar ini itu bukan firman Tuhan yang berat. Itu firman Tuhan yang jujur. Sejak kita bertobat juga kita udah sering dengar mengasihi musuh kita, mengampuni, ya kan? Jadi hal-hal yang sebenarnya sudah sangat-sangat umum dan sudah lama kita dengar. Tapi di doa Fajar ini dan setiap pagi seperti Pak Hu bilang, kita bangun mesbah, kita datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu sebelum mengerjakan apapun. Kita seperti memulai satu langkah
pertama itu yang sangat tepat, sangat benar gitu. Kita datang dulu ke hadapan Tuhan. Bangun pagi, cuci muka cepat-cepat, dan dikit datang ke hadapan Tuhan. Nah, terus kita mendapat firman Tuhan yang nggak banyak, tapi firman Tuhan itu membuat kita semangat sepanjang hari. Saya mendapati sejak saya doa fajar, saya berubah. Saya mendapati sejak saya doa fajar, iman saya itu seperti kembali kepada iman anak-anak. Iman anak-anak yang selalu mengandalkan Bapak. Jadi karena apa yang saya rasakan, dan kalau saya bilang doa fajar ini adalah mesbah, itu sungguh-sungguh benar banget. Karena atmosfer seluruh keluarga saya pun berubah. Anak saya pun berubah. Sampai anak saya ada memuji saya. Dia mengatakan, Mama sepertinya rohnya sekarang tenang. Mama sepertinya tuh sekarang lonya tenang, dan dari pergaulan kami lebih akrab lagi, dia mengatakan ada sesuatu yang berubah di dalam diri Mama. Jadi saya percaya bahwa saya sudah ambil langkah yang benar, dan saya akan terus setelah PPKM ini selesai, saya mulai aktif kembali di gereja, dan saya akan ketemu lagi dengan orang-orang. Nah, setelah selesai ini semua, kita akan keluar dan kita akan ketemu dengan orang-orang lagi. Nah, di situ kita banyak kesempatan untuk bisa mengajak orang yang kelihatan rohnya masih letih lesu, ya, atau orang yang masih dalam kekhawatiran gitu. Nah, kita bisa ajak mereka. Jadi dengan sahabat doa fajar kita bisa melayani lebih banyak orang lagi. Jadi saya percaya bahwa ini adalah tempat di mana kita sama-sama bertumbuh. Saya bersyukur Tuhan berikan Pak Afu kekuatan untuk terus membimbing kita secara rohani. Dan saya juga sangat rindu dengan suara kalian semua. Lama-lama suara itu menjadi satu satu kerinduan, ya. Jadi saya percaya setelah lewat PPKM ini sudah terbuka di luar sana, kita bisa terus membawa orang kepada Tuhan melalui sahabat doa fajar. Terima kasih, ini saya punya kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, shalom, selamat pagi semua Pak Fu dan para sahabat doa fajar. Sekali lagi ucap syukur, terima kasih kalau saya pribadi dikasih kesempatan untuk memberikan sharing kesaksian selama saya mengikuti doa fajar ini. Memang semuanya tidak kebetulan ya, Tuhan sudah atur gitu. Sekali lagi saya join di doa fajar itu di awal Januari. Itu pun tidak dengan sengaja, saya juga coba-coba awalnya. Begitu coba-coba, saya juga merasakan sesuatu dalam perubahan dalam hidup saya, pemulihan-pemulihan terjadi dalam hidup saya. Saya pun mengajak rekan-rekan pertama rekan-rekan di Manulife gitu ya, satu profesi dengan saya gitu. Jadi yang pertama saya ajak tuh Kak Ana Manulang, terus saya juga ajak Ibu Lucia Tirta, Coach Jem Syukur, Pak Charles, kira-kira ada di 20-an lebih, hampir 30 gitu. Dan apa sih yang saya lakukan setelah mengajak mereka-mereka untuk join di dalam sahabat doa fajar? Saya pun memakai dua alat perangkat ini, satu laptop dengan satu handphone. Nah, penggunaannya untuk apa? Satu laptop ini saya bisa lihat untuk melihatnya ya. Tapi kalau dengan handphone ini saya absen. Saya memberikan suatu absensi siapa-siapa sih yang hadir, yang saya ajak tiap harinya. Jadi saya ada kayak ini misalnya daftar nama-nama yang saya ajak gitu kan. Terus saya lihat kayak dari nanti terakhir nih setelah Pafu atau setelah Firman, saya lihat lagi berapa sih. Itu saya selalu lihat tiap hari gitu. Oh, minimal 50% yang saya ajak tuh join gitu. Jadi saya bersyukur banget kalaupun ada di antara sahabat doa fajar yang kok saya udah lihat berapa minggu nggak muncul-muncul, ada apa ya? Saya pun say hello secara japri ya. Kemudian kalau bisa ditelepon, saya juga mentelepon, menanyakan gimana keadaannya. Contoh ada rekan Ibu Ruth Suhaida, saya ajak dia karena adiknya itu rekan profesi saya. Terus kok 2 minggu ini dia nggak kelihatan. Jadi saya pun menghubungi dia secara pribadi.
Terus bilang, aduh Yuni kamu luar biasa kok memperhatikan sih. Iya Bu, setiap saya ajak tuh saya punya tanggung jawab juga, bukan terhadap manusia, bukan saya mencari apa ya pujian atau apa enggak. Saya bilang itu saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya hubungi dia, saya bilang, Bu kenapa? Kok saya lihat ibu belum nggak ada di doa fajar tiap pagi ini udah 2 minggu. Aduh Yuni, saya sekarang udah lihat YouTube katanya gitu. Sekali-sekali saya ini kata ikut, tapi kebanyakan YouTube karena sekarang saya susah bangun tidur, bangun paginya lagi gitu. Tapi ya saya juga puas ya, maksudnya bukan ada sesuatu kejadian apa gitu, tapi memang kendala untuk bangun tidur, untuk bangun pagi hari gitu. Dan ada beberapa juga yang saya juga kontak juga sebelumnya ada. Kemudian dia juga, oh saya udah kesini doa fajarnya, tapi setiap Sabtu saya pasti ada Yuni karena bentrok. Oh oke, nggak apa-apa. Jadi istilah itu saya juga merasa puas puas dengan mereka-mereka yang saya bawa, karena memang doa fajar ini kita bukan mencari orang-orang terus kita langsung gabrukin ke dalam sahabat doa fajar ini udah begitu aja, tapi kan kita harus melihat ya kerohanian mereka gimana, pertumbuhan rohanian mereka tuh bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada kesusahan, ada kesulitan, ya contoh Nanik juga kalau ada seringkali juga curhat, seringkali juga kalau ada yang mau dibicarakan dia telepon saya juga gitu. Jadi saya juga sering say hello sama Nanik apa gitu. Jadi istilahnya itu yang saya lakukan juga gitu. Di sini juga saya bawa, memang kan kebetulan ini kalau nggak rekan Manulife, keluarga saya, ada ipar saya Bu Mariana Karna, ada kakak saya Harun Teja, Meli, dan Agustina Dewi, dan ada juga istilahnya hamba Tuhan seperti Pak Charles, Kojem itu hamba Tuhan dari Surabaya maupun Batam juga yang lainnya gitu. Saya juga bersyukur untuk mereka-mereka yang sudah kami bawa join di Sahabat Doa Fajar ini seperti Kojem, dia juga membawa jiwa-jiwa juga jemaatnya untuk gabung juga seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur dengan join dengan Sahabat Doa Fajar ini. Terima kasih untuk sekali lagi kesempatan yang ada, dan jangan lupa untuk semua sahabat doa fajar, setelah acara ini nantikan acara kegiatan kuis-kuis yang menantikan Anda setelah ibadah ini ya. Oke, kami tunggu. Tuhan berkati semuanya. Saya dengan tulus melayani Tuhan. Saya tidak melihat manusianya. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, setiap yang saya bawa, saya selalu buka dulu absen di partisipan itu. Kalau tidak ada, saya selalu telepon langsung. Dan saya selalu mengatakan ini belum terlambat, belum ditutup, ayo ikut. Mereka yang terlambat bangun, terlambat apa gitu, sebetulnya kan dia juga sungkan ya, tapi saya dorong terus. Kamu masuk, walaupun tinggal berapa kata firman itu, tapi kamu harus masuk. Karena di sini Tuhan melihat siapa-siapa orang yang hadir. Saya percaya karena saya sendiri awalnya tidak bisa bangun pagi. Ya, terus terang aja saya selalu dibangunin dengan unit Teja Bu Lucia. Tapi sekarang saya otomatis bisa terbangun. Itu saya juga malam selalu berdoa dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan saya selalu seperti otomatis jam yang tepat. Dan saya karena bersaksi mengajak teman-teman, terus terang aja saya merasa saya diberkati. Saya diberkati. Saya dari pertama awal ikut di doa fajar, saya merasa sekali karena ya dalam pekerjaan saya selalu terjadi yang tidak sama dengan yang masa-masa yang lalu. Mungkin teman saya Manulab banyak yang menyaksikan hal ini. Pekerjaan saya yang sangat berat sekali, tetapi saya bisa melampaui itu dengan cepat. Nah itu karena saya awalnya kan tidak mengerti bagaimana cara mengikut ajaran Tuhan. Nah, saya melayaninya dengan mengajak teman, mengajak gitu. Itu yang saya bisa kerjakan di hadapan Tuhan. Tapi saya merasa
Tuhan kok memberikan saya tidak sama dengan yang lalu dan melebihi dari yang kemarin-kemarin. Sebelum saya meminta, mereka sudah mengerti untuk saya apa. Jadi saya merasakan itu semua dari berkat Tuhan. Saya merasakan kejadian mama saya kemarin juga tidak lama terjadi kesakitannya. Memang sudah usia, mama saya sudah usia, dan mama saya sakitnya dengan doa saja. Saya percaya dengan doa saja, tidak opnam. Saya percaya dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau mama saya tidak saya kasih ke rumah sakit, semua saya berserah kepada Tuhan. Padahal sakitnya itu sangat menyakitkan ya. Mereka sampai jerit-jerit ya. Tapi sekejap begitu didoain Bu Yuni Teja, langsung dalam waktu 2 hari mama saya ini pulang ke surga. Itu kesaksian saya, Pak.